Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel Mukas Chess Experience. Mungkin sudah cukup lama saya tidak mengupload video baru di channel ini, jadi saya sangat penasaran dengan kabar teman-teman sekalian dan bagaimana permainan catur teman-teman. Tentunya permainan catur teman-teman sudah sangat meningkat pesat dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Dan semoga saja di video kali ini saya masih dapat menghibur teman-teman dan juga memberikan hal-hal baru yang dapat meningkatkan permainan catur kita nantinya. Di video kali ini saya akan coba membahas partai yang sangat menarik dari tahun 2013 antara Levon Aronian melawan Viswanathan Anand yang dimainkan di turnamen Tata Steel Group A, di mana Levon Aronian di sini memegang buah putih dan Viswanathan Anand memegang buah hitam. Dan permainan dimulai dengan pion ke D4, lalu pion ke D5, pion ke C4, pion ke C6. Di sini kita melihat pertahanan Slavia yang dimainkan oleh hitam, dan putih melanjutkan dengan perkembangan biasa yaitu kuda ke F3, dilanjutkan dengan kuda ke F6, kuda ke C3, dan pion ke E6 dengan tujuan untuk memperkuat petak pusat milik hitam. Tapi langkah ini memiliki kelemahan, yaitu menutup jalur gajah yang ada di C8 untuk melakukan perkembangan. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana seorang Viswanathan Anand memecahkan problem untuk gajah yang ada di C8. Di mana setelah pion ke E3 dari putih, dilanjutkan dengan kuda B ke D7 dan gajah ke D3, hitam melanjutkan dengan pion D makan C4. Biasanya langkah pion D makan C4 bukan merupakan hal yang bagus, dikarenakan akan memberikan dua pion pusat yang sangat kuat untuk putih, yang akan sangat mendominasi nantinya. Tapi langkah ini memiliki tujuan lain, yang mana setelah gajah makan C4, lalu pion ke B5 dari hitam. Jadi inilah alasan kenapa hitam memakan pion putih yang ada di C4. Dikarenakan setelah langkah pion ke B5, hitam mendapatkan satu tempo dengan mengancam gajah putih yang ada di C4, sekaligus memecahkan problem gajah yang ada di C8 dengan mengosongkan petak B7. Dan putih di sini melanjutkan dengan gajah ke D3. Lalu hitam gajah ke D6, putih rokade pendek, dan hitam melakukan rokade pendek. Dan putih menteri ke C2 dengan maksud menambah ancaman terhadap petak H7. Lalu hitam melanjutkan dengan gajah ke B7, dan gajah ini menunggu langkah pion C5 dari hitam untuk mendapatkan diagonal terbuka. Dan untuk langkah selanjutnya putih melanjutkan dengan pion ke A3 dengan maksud melangkahkan pion B4 untuk mengunci petak C5. Dan hitam melanjutkan dengan benteng ke C8. Di permainan putih melanjutkan dengan kuda ke G5. Tapi kita akan melihat bagaimana jika putih di sini melanjutkan dengan pion ke B4 untuk mengunci petak C5. Maka hitam memiliki langkah pion ke A5 untuk mengganggu pion yang ada di B4, dan setelah benteng ke B1, lalu pion A makan B4, pion A makan B4 dan menteri ke E7, mengancam pion yang ada di B4. Dan pion ini akan sangat sulit untuk dijaga oleh putih. Dan salah satu cara bagi putih untuk menjaga pion ini adalah dengan kuda ke A2, dan setelah pion ke E5 dari hitam, di mana hitam mempersiapkan langkah pion ke E4 mengancam kuda dan gajah, dan juga sewaktu-waktu nantinya mungkin hitam dapat memainkan pion ke C5 untuk membuka diagonal bagi gajah yang ada di B7. Baiklah, kita kembali ke permainan. Dan di sini putih melanjutkan dengan kuda ke G5 dengan ancaman pion yang ada di H7. Tapi di sini hitam tidak menghiraukan langkah ancaman putih
dan menjalankan langkah pion ke C5. Kita akan melihat bagaimana jika hitam mencoba menyelamatkan pion ini setelah pion ke H6, lalu kuda G ke E4, dan kuda makan E4, lalu kuda makan E4, dan gajah ke E7. Putih memiliki langkah pion ke B4, dan gajah hitam yang ada di B7 akan menjadi sangat terkunci dan tidak bisa melakukan apa-apa di sini karena terhalang oleh bidak yang ada di C6, di mana bidak ini tidak dapat maju ke petak C5 karena putih melakukan penguncian di petak C5, dan putih siap melakukan langkah kuda ke C5 untuk meletakkan kudanya ke posisi yang lebih baik di sini, yang tentunya putih akan sangat unggul. Baiklah, kita kembali ke permainan, di mana setelah kuda ke G5, putih memainkan langkah pion ke C5 di sini untuk melakukan langkah serangan balik dan tidak menghiraukan ancaman putih terhadap pion yang ada di H7. Hitam lebih memprioritaskan gajahnya yang ada di B7 agar menjadi lebih aktif. Dan putih di sini melanjutkan dengan kuda makan H7 dengan ancaman kuda dan benteng. Dan sekali lagi, Viswanathan Anand tidak menghiraukan langkah kuda dari putih dan melakukan langkah kuda G4 untuk melakukan serangan balik terhadap pertahanan putih. Jika putih menjalankan kuda makan F8, maka ada langkah gajah makan H2 yang diikuti dengan langkah menteri ke H4. Yang mana setelah langkah ini, hitam akan menang dengan sangat mudah. Baiklah. Oleh karena itu di sini putih menjalankan langkah pion ke F4 untuk mencegah ancaman dari hitam. Dilanjutkan dengan pion C makan D4, lalu pion E makan D4, dan sekali lagi Anand melakukan langkah yang sangat luar biasa dengan meletakkan gajahnya di petak C5. Mari kita coba analisis apa yang terjadi jika putih mencoba memakan gajah yang ada di C5. Jadi jika gajah C5 dimakan oleh pion putih, maka ada langkah kuda makan C5 dengan ancaman terhadap gajah yang ada di D3. Dan setelah gajah makan B5 di sini, maka ada menteri ke D4 skak. Dan setelah raja ke H1, maka ada langkah kuda ke E4 dengan ancaman terhadap kuda dan juga langkah kuda ke F2. Jika putih di sini memakan benteng, maka langkah kuda E ke F2 skak. Dan setelah benteng makan kuda yang ada di F2, maka kuda makan F2 skak, lalu raja ke G1, kuda ke H3, raja ke F1, dan menteri ke G1. Lalu raja ke E2, menteri makan G2 skak, raja ke D1, gajah ke F3, gajah ke E2, dan benteng makan C3. Setelah langkah benteng makan C3 di sini, putih memiliki beberapa pilihan, yaitu jika menteri ke H7 skak, maka raja makan F8, dan setelah gajah makan F3, lalu menteri makan F3, raja ke D2, menteri ke E3, raja ke D1, dan kuda ke F2 skak mat. Baiklah, kita coba kembali ke variasi sebelumnya. Jika setelah posisi ini putih menjalankan pion B makan C3, maka menteri ke F1 skak. Menteri tidak bisa dimakan karena posisinya terpin oleh gajah. Dan setelah raja ke D2, maka menteri makan E2 skak mat. Dan kita akan coba kembali ke permainan. Dan kita lihat di sini, itu alasan kenapa putih tidak memakan gajah yang ada di C5. Di mana di permainan putih mencoba melanjutkan dengan gajah ke E2, mengancam kuda yang ada di G4. Dan sekali lagi, Viswanathan Anand melakukan langkah yang sangat luar biasa dengan kuda ke E5. Jika di sini putih memakan kuda yang ada di E5 dengan pion F makan E5, maka ada langkah menteri ke D4 skak dan raja ke H1, lalu menteri ke G1 skak, dan setelah benteng ke G1, maka kuda ke F2
skakmat. Baiklah, kita kembali ke permainan. Oleh karena itu, putih tidak memakan kuda yang ada di G5 dan menjalankan langkah gajah makan G4. Tentu saja di sini hitam menjalankan gajah makan D4 dengan tempo skak, dan setelah raja ke G1 dan kuda makan G4, lalu kuda makan F8. Pada posisi ini, langkah menteri ke H4 terlihat sangat menggiurkan ya. Tapi setelah langkah menteri ke H4 sebenarnya ada langkah hitam, yaitu menteri ke H7, di mana memaksakan pertukaran menteri. Setelah menteri makan menteri, kuda makan menteri, dan raja makan kuda. Maka akan kita lihat di sini, walaupun posisi putih masih sedikit tertekan, tapi putih unggul kualitas dengan memiliki 2 benteng. Baiklah, kita kembali ke permainan, di mana hitam tidak memainkan langkah menteri ke H4 dan menjalankan langkah pion ke F5 terlebih dahulu untuk mencegah ancaman menteri ke H7 dari putih. Dan di sini hitam bersiap menjalankan langkah menteri ke H4 di langkah selanjutnya. Oleh karena itu di permainan putih menjalankan kuda ke G6 untuk mencegah langkah menteri ke H4. Dilanjutkan dengan menteri ke F6, lalu pion ke H3, menteri makan G6, menteri ke E2, menteri ke H5, menteri ke D3 dengan maksud untuk menjaga petak H3 dari ancaman menteri karena pion G2 terpin oleh gajah. Dan di sini hitam menjalankan satu langkah yang membuat putih menyerah. Jadi langkah apakah itu? Ya, langkah gajah ke E3. Di mana langkah ini menutup penjagaan menteri terhadap pion yang ada di H3. Dan pada posisi ini, Levon Aronian menyerah. Karena setelah gajah makan E3, ada langkah menteri makan H3, dan setelah raja ke G1 dan menteri ke G2. Dan putih akan terkena skakmat. Baiklah teman-teman, mungkin sekian pembahasan partai kali ini. Semoga permainan ini dapat menghibur teman-teman sekalian. Jika teman-teman menyukai pembahasan video seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan semakin lebih baik lagi. Baiklah, thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.